Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Finders, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Nah, seperti biasanya, kita bakal bikin hari kamu makin seru dengan acara paling kece dan super keren. Yang pastinya bakal nyajin informasi bermanfaat buat kamu. Apalagi kalau bukan, let's find out. Finders masih tahu kan apa saja bentuk dari bangun datar dan bangun ruang? Bangun datar dan bangun ruang termasuk ke dalam lingkup geometri. Geometri adalah cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometris, seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajaran genjang, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang juga sering disebut dengan bangun tiga dimensi karena mempunyai tiga komponen utama, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bidang pada ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang umumnya dikenal adalah kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Nah, tadi merupakan pembahasan singkat tentang geometris, studi geometris, pengertian bangun ruang, sampai apa saja bentuk dari bangun ruang yang diketahui banyak orang. Kita semua tahu bagaimana bentuk bangun ruang tadi. Kita tahu bagaimana bentuk tabung, bentuk kerucut, balok, kubus, dan semacamnya. Tapi Finders, masih banyak loh yang susah bedain mana kubus dan mana balok. Apa ya bedanya balok dan kubus? Finders pasti penasaran kan sama respon netizen yang udah ikut menjawab question box di Instagram Suska TV? Bakal kita bacain nih satu persatu. Jadi stay tune ya. Halo Finders, pasti Finders semua udah gak asing lagi ya dengan dua bentuk bangun ruang ini, yaitu balok dengan kubus. Bentuknya itu hampir mirip ya Finders, tapi ternyata berbeda loh. Kira-kira Finders tahu gak sih perbedaannya apa? Jawab di question box di atas ini. The next day. Halo Finders, di episode kali ini Miss Kepo bakal bahas sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran favoritnya semua orang nih. Ayo tebak, pelajaran apakah itu? Yaps, bener banget, matematika. Nah, Miss Kepo bakal bahas tentang apa perbedaan antara balok dengan kubus. Dan apa aja sih kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kemarin Miss Kepo kan udah nanya-nanya nih. Sekarang waktunya untuk Miss Kepo bacain beberapa tanggapan dari Finders. Di sini sudah ada tanggapan dari @rahmativo. Dia bilang kalau balok itu bangun ruang yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan kubus semua sisinya sama panjang. Wah, bener banget ya Finders. Sepertinya dia ini jago matematika nih. Jadi kita dapat melihat perbedaan antara balok dengan kubus itu dari rumusnya juga ya Finders. Kalau di balok itu kan ada panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan di kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Oke, kita lanjut ke tanggapan kedua. Ini dari @muyandr. Dia bilang kalau perbedaan antara balok dan kubus itu, kubus memiliki panjang sisi yang sama, sementara balok memiliki 4 sisi yang lebih panjang dari yang lainnya. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara balok dan kubus ini selain dari rumusnya, juga dari bentuk atau gambarnya ya Finders. Jadi, kalau di balok itu kan punya 6 sisi, 4 sisinya itu lebih panjang daripada 2 sisi lainnya. Sedangkan di kubus itu punya 6 sisi, yang mana semua sisinya itu sama besar. Oke, kita lanjut ke tanggapan ketiga. Ini dari @risha. Dia bilang kalau balok lebih panjang dari kubus.
Nah, tanggapan Risha hampir sama ya vendors dengan tanggapan sebelumnya. Nah, itulah pendapat vendors yang udah Miss Kepo bacain nih. Tapi sayangnya Miss Kepo belum puas sama jawabannya. Mending kita tanyain yuk ke ahlinya. Untuk perbedaan balok dan kubus itu sendiri, dari segi bentuknya saja sudah berbeda. Untuk kubus, dia memiliki bentuk yang sama, dalam artian tiap sisinya itu sama, memiliki sisi-sisi yang sama besar dan ukuran bentuknya pun sama, yaitu berbentuk persegi ya kalau untuk kubus. Nah, untuk balok itu sendiri, tiap sisinya itu berbeda. Antara sisi depan, sisi belakang, samping kanan kirinya juga berbeda. Itu untuk balok ya. Nah, kemudian untuk persamaannya, mereka merupakan sama-sama bangun ruang, di mana terdapat ruang di dalam bangun kubus dan balok tersebut, dan juga sisi-sisinya juga sama jumlahnya. Begitu juga untuk rusuk-rusuknya juga sama jumlahnya. Wah, itu tadi ya vendors penjelasan terkait apa perbedaan antara balok dengan kubus. Gimana vendors, udah paham belum? Nah, pelajaran tentang balok dan kubus ini buat kita flashback ya vendors sama pelajaran waktu kita SD dulu. Tapi kalau masalah flashback tentang pelajaran itu bagus ya vendors, daripada flashback tentang kenangan mantan. Itu nggak boleh ya vendors. Oke, jangan kemana-mana, Miss Kepo bakal balik lagi di segmen 3 dengan topik pembahasan menarik selanjutnya. Oh ya vendors, satu lagi. Kira-kira di mana ya biasanya kita dapat menemukan balok ataupun kubus ini dan kegunaannya apa aja? Jangan lupa jawab di question box di atas ini ya. Miss Kepo tungguin. The next day. Selain bertanya tentang apa perbedaan antara balok dengan kubus, Miss Kepo juga ada nanya kan tentang apa aja sih kegunaannya balok dan kubus ini dalam kehidupan sehari-hari dan di mana aja sih kita dapat menemukannya. Dan di sini sudah ada beberapa tanggapan dari vendors yang bakal Miss Kepo bacain nih. Yang pertama, di sini sudah ada tanggapan dari @sinta_sistriava. Wah, namanya cantik ya vendors. Miss Kepo yakin nih, pasti orangnya juga cantik. Jadi tanggapan dia kalau balok itu kotak pensil, kalau kubus itu dadu. Balok dan kubus ini gampang kita jumpai pada benda-benda yang ada di sekitaran kita ya vendors. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Sinta tadi. Kalau balok itu kotak pensil. Nah, kegunaan kotak pensil itu banyak ya vendors. Selain untuk tempat alat tulis kita, bisa juga untuk tempat nyimpan uang atau nyimpan surat cinta dari doi vendors. Dan kegunaan dari dadu itu pastinya untuk kita main ludo ya vendors. Dan masih banyak contoh lainnya. Oke, kita lanjut ke tanggapan kedua, ini dari @tesi.n. Dia bilang kalau kita bisa menemukan balok dan kubus ini pada benda yang ada di sekitaran kita. Seperti yang Miss Kepo bilang tadi, kalau kita mudah menemukan contoh balok atau kubus ini pada benda yang di sekitaran kita ya vendors. Tapi sayangnya di sekitaran Miss Kepo nggak ada nih contohnya. Kalau meja ini bundar, kalau tempat pot ini bentuknya apa ya vendors? Trapesium. Kalau HP Miss Kepo ini nggak balok-balok amat sih. Jadi kira-kira apa ya vendors contohnya? Nah, daripada kita bingung, yuk kita simak penjelasan ahlinya lagi. Oke, untuk kegunaan kubus dan balok itu sendiri, karena mereka merupakan bangun ruang, di mana kan terdapat ruang tuh di dalam bangun tersebut. Jadi banyak sekali kegunaannya, seperti menjadi tempat untuk penyimpanan sesuatu, seperti seperti ini. Bisa dilihat ini merupakan salah satu aplikasi dari bentuk kubus itu sendiri, di mana dia dapat menjadi kotak sebuah teh. Nah, ini dia sisi-sisinya tadi sama. Kemudian untuk kegunaan balok itu sendiri juga sama, bisa sebagai tempat penyimpanan, di mana ukurannya juga tidak sama antara kiri kanannya, depan belakang itu berbeda. Kalau misalnya balok tadi kan berbentuk persegi panjang, kalau kubus itu berbentuk persegi.
Nah, selain untuk tempat penyimpanan kegunaannya, ini juga dapat kita temui di lingkungan kita sekitar. Seperti kalau balok itu biasanya sering digunakan sebagai kayu atau pondasi sebuah bangunan. Nah, itu kan berbentuk sebuah balok di mana kayu yang panjang, tiap sisinya itu berbeda ukurannya. Nah, gimana vendors? Udah paham kan? Ternyata banyak loh contoh dan kegunaan dari balok dan kubus ini. Untuk menutup episode kali ini, Miss Kepo cuma mau ngasih semangat nih vendors. Kita semua harus rajin belajar ya, dan cintailah setiap hal yang kita kerjakan, termasuk dalam menyelesaikan masalah dari matematika. Nah, ini waktunya Miss Kepo buat pamit nih vendors. Tapi tenang, seperti biasanya, Miss Kepo bakal balik lagi minggu depan dengan topik pembahasan yang lebih menarik pastinya. Jadi tonton terus Let's Find Out yang tayang setiap hari Sabtu di YouTube channel Suska TV Official. Program menarik yang bakal bikin vendors semua makin pinter. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Suska TV ya vendors. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye!